Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Puspita Kinasih. Saya dari kelas 4D. NIM saya 1808015124. Oke teman-teman, saya harap teman-teman yang melihat dan mendengarkan video ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuh PSBB dan tetap di rumah aja kalau nggak perlu-perlu banget untuk keluar. Dan yang masih keluar dan bekerja untuk mencari nafkah, jangan lupa menggunakan masker, membawa hand sanitizer, membawa alat makan dan minum sendiri. Kemudian tetap menjaga social distancing dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Hati-hati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang body shaming. Body shaming itu apa sih? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang body shaming. Body shaming itu apa sih? Body shaming adalah suatu tindakan mengejek atau berkomentar negatif terhadap suatu bentuk fisik atau tubuh seseorang. Body shaming juga bisa disebut dengan bullying secara verbal dan nonverbal. Dan untuk korbannya sendiri mayoritas adalah perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban. Menurut data yang didapatkan, pada tahun 2018 tercatat 966 kasus body shaming dan yang sudah terselesaikan sebanyak 374 kasus. Oke, lompat 2 tahun dari 2018 yaitu 2020. Pada awal tahun 2020 pada tanggal 29 Januari terjadi aksi pembunuhan dan pembakaran pelaku body shaming oleh korban body shaming. Tepatnya ini di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Mengapa terjadi aksi tersebut? Dikarenakan korban merasa dihina dan diejek dengan julukan gendut, boboho, dan sumo. Dengan begitu, korban merasa sakit hati dan memiliki dendam terhadap pelaku, sehingga bisa terjadi aksi seperti itu. Oke. Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa kasus-kasus seperti ini polisi harus berhati-hati, khususnya yang menyangkut Undang-Undang ITE karena memerlukan saksi ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli pidana. Brigjen Dedi Prasetyo juga mengatakan bahwa bentuk perbuatan pidana dibagi menjadi 2 tindakan. Yang pertama adalah tindakan seseorang mentransmisikan narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial, itu bisa dikategorikan masuk ke dalam UU ITE pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3. Dapat diancam dengan hukuman pidana selama 6 tahun penjara. Yang kedua, apabila melakukan body shaming secara verbal dan langsung ditujukan kepada seseorang, dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman selama 9 bulan penjara. Kemudian body shaming yang ditujukan secara langsung kepada seseorang dalam bentuk narasi dan ditransmisikan melalui media sosial itu dikenai pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun pidana. Kita masuk ke dalam bentuk-bentuk body shaming. Yang pertama itu memberikan julukan. Body shaming biasanya terjadi di halayak umum adalah dengan mengganti nama seseorang dengan julukan yang jelek. Contohnya itu dengan julukan gendut, kurus, tinggi, pendek, dan jika memiliki warna kulit yang gelap biasanya disebut dengan hitam, dekil, atau kumal. Kalau misalkan untuk contohnya sendiri, untuk orang yang berbadan berisi itu biasanya dipanggilnya gendut. Contohnya gini, gendut mau kemana lo? Itu termasuk body shaming dan walaupun niatnya itu untuk bercanda. Di dalam ayat 11 surah Al-Hujurat terdapat bunyinya seperti ini. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 disebutkan jika kita tidak boleh mengejek satu sama lain. Bunyinya seperti ini.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil orang dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ketika kita melakukan body shaming kepada orang lain, itu sama saja kita sudah berbuat zalim dengan orang lain. Yang kedua, berkomentar yang tidak perlu. Biasanya ini terjadi karena melihat temannya dan merasa kasihan. Sebenarnya tidak perlu dikasihanin orang-orang yang mempunyai badan berisi atau yang tidak, karena itu bukan urusan kita untuk menjudge mereka. Contohnya itu kalau misalkan di hal-hal yang biasanya terjadi di sehari-hari itu, kalau yang biasanya saya lihat adalah orang yang mempunyai badan ideal mengomentari orang yang mempunyai badan berisi. Ini contohnya, dan biasanya terjadi sama saya. Contohnya itu kayak gini, gendut, lo nggak ada niatan mau diet, olahraga gitu biar badan lo langsingan, jadinya kan lo juga enak buat beraktivitas. Terus juga kalau punya badan gendut kan gak enak, jadi gampang capek gini. Benar tujuannya buat ngingetin kayak gitu, tapi kan gak semua orang bisa menerima pendapat atau masukan yang seperti itu, karena orang-orang yang biasanya menganggap bahwa seperti itu perlu dan diperuntukkan untuk orang lain, kayaknya enggak deh, kayaknya mendingan gak usah diomongin, jadi mendingan diterapin ke diri sendiri aja tuh. Yang ketiga, biasanya ini adalah mengeluh di depan umum tentang fisik diri sendiri atau mengomentari fisik sendiri. Contohnya itu yang biasa terjadi ini, dia merasa dirinya ini kurang sempurna, dibicarakan di depan teman-temannya, sehingga bisa membuat orang yang mendengarnya, maupun itu teman ataupun orang lain yang mendengarnya, itu bisa merasa sakit hati. Contohnya itu kayak orang yang bertubuh ideal berbicara tentang kekurangannya, padahal orang yang melihat dirinya itu merasa dia itu gak punya kekurangan, baik dari kegendutan atau kekurusan. Contohnya tuh kalau dia mengeluh kayak gini, bersyukur. Hidup lu ngeluh, bentar-bentar ngeluh, ngaca ngeluh. Dan ngeluh dong kalau ngaca, lu ledek terus kalian diri lu. Terus di sini karena dari body shaming itu berpengaruh yang sangat besar, dampak-dampak yang bakal orang itu rasain adalah, yang pertama, nggak percaya diri. Yang kedua, dia bakal menarik diri dari dari halayak ramai. Pokoknya tuh dia lebih suka menyendiri karena dia merasa dirinya tuh nggak sama orang lain. Terus yang ketiga, kalau parahnya itu bisa terjadi eating disorder. Eating disorder ini bisa makan berlebih ataupun tidak makan sama sekali. Yang keempat adalah bisa mengalami stres, bahkan sampai dengan depresi. Dan itu efeknya sangat luar biasa parah untuk korban yang terdampak oleh body shaming. Nah, kemudian kita bahas nih cara mencegah untuk tidak melakukan body shaming terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama adalah dari diri sendiri. Dari diri sendiri kita harus melakukan perlakuan yang baik untuk diri kita sendiri. Contohnya dengan kita bersyukur, dengan kita dengan kita berkata baik untuk diri kita sendiri, itu aja udah ngebantu diri kita sendiri untuk tidak melakukan body shaming ke orang lain. Yang kedua adalah
berhenti memberikan julukan kepada orang lain yang udah saya tadi sebutin, kayak gendut, kurus, cungkring, terus kontet, pendek, jangkung, dan yang mempunyai kulit lebih gelap dipanggilnya hitam. Itu sekarang mulai berhenti memanggil mereka dengan julukan seperti itu, mulai memanggil mereka dengan nama mereka atas pemberian orang tua mereka, karena dengan begitu kita menghargai dia sebagai teman dan sebagai layaknya sesama manusia. Yang ketiga, sebarkan kesadaran ke lingkungan sekitar. Kalau misalkan di lingkungan kita masih banyak yang melakukan body shaming, kita bisa ngasih informasi dan kita ngasih perspektif yang lain. Contohnya kayak misalkan kita ngingetin ke teman kita, jangan panggil dia dengan julukan kayak gitu, kan gak enak rasanya dipanggil. Coba deh bayangin kalau misalkan kalian ada di posisi mereka, kan gak enak kan kalau misalkan dipanggil dengan julukan-julukan yang seperti itu. Terus mereka mungkin tersadar dan akhirnya tidak melakukan body shaming lagi sama orang-orang yang mereka kenal kayak gitu. Yang keempat, saling menghargai dan bertoleransi antar sesama manusia. Contohnya itu kita apapun warna kulit yang kita punya, apapun bentuk fisik yang kita miliki, itu kita harus saling belajar, memahami dan menghargai. Karena kita tidak bisa menilai seseorang itu melalui fisik ataupun melalui warna kulit orang lain. Seperti itu. Yang kelima, fokus melakukan hal-hal positif. Contohnya dengan kita berteman dengan siapa aja, kita tidak membedakan siapa yang harus berteman dengan kita. Dengan kita tidak membedakan itu, kita dapat perspektif yang lainnya, kita dapat pandangan baru lagi, kita dapat teman baru lagi. Jadinya tuh kayak kita tuh ngerasa bahwa dengan kita mempunyai diri sendiri yang seperti ini tuh, kita kayak lebih bersyukur dan lebih sayang lagi sama diri sendiri. Dengan kita begitu, kita bisa menghindari bahkan tidak melakukan body shaming lagi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi buat teman-teman semua yang masih melakukan body shaming, stop untuk melakukan body shaming, karena dampak-dampaknya itu udah saya sebutkan tadi, seperti tidak percaya diri, dari bisa stres bahkan sampai depresi. Jadi mulai sekarang kita sama-sama saling menghargai orang yang berada di sekitar kita. Dengan begitu kita bisa hidup rukun dan baik-baik, menjaga relasi yang sudah kita bangun selama ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.